Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview board cordless dari Xenon. Wah, ini kalau dari boxnya aja ya udah keren banget ya, apalagi dalamnya. Kira-kira boardnya seperti apa ya? Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi ini yang kita dapat. Pertama ada chargernya. Chargernya ini mirip seperti charger HP zaman dulu ya. Cuma kepala lalu langsung dicolok ke baterainya. Tidak ada base untuk baterainya. Lalu baterainya ini 12 volt. 12 volt, sudah lithium, merek HDT. Kok beda ya? Sepertinya ini kayaknya apa ya? Vendor kali ya. HDT. Mungkin ini baterainya baterai yang tipe universal kali ya. Jadi bisa untuk beberapa board cordless yang emang udah satu vendor kali ya. Lalu ini dari unitnya. Bentuknya seperti ini ya. Lumayan keren. Banyak aksen-aksen garisnya gitu ya, lekukan-lekukan gitunya, jadi nggak terkesan polos ya. Lalu untuk bagian handle ini nyaman banget, cuma sayang ini nggak ada karetnya ya, nggak ada karet, jadi agak licin kalau berkeringat ya. Lalu untuk bagian quality plastiknya itu lumayan enak ya, dan ini juga tebal ya plastiknya. Oke lah, bagus ya. Lalu di sini ada mode giginya ya. Ini ada speed 1 dan speed 2. Bagaimana maksudnya? Oke, langsung aja kita coba. Oke, jadi seperti ini. Pertama ada speed 1 dan speed 2. Speed 1 itu fungsinya untuk pemasangan skrup ya, skrup, baut gitu ya. Lalu untuk speed 2 untuk pengeboran. Lalu di sini ada adjustable torsinya ya. Mungkin kalau teman-teman nggak begitu memperdulikannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu, ini ternyata fungsinya sangat bagus gitu. Nah, jadi misal ini saya setting ke torsi 1 ya, torsi 1. Kita lihat apa yang terjadi. Ini saya ngebor tanpa lubang ya, langsung dibaut. Nah, dia udah nggak bisa muter lagi. Padahal ini masih bisa masuk lagi kan ya, belum rata. Jadi gitu. Fungsinya torsi itu untuk membatasi kekuatan dari bornya itu ya, biar si baut tuh ada patokannya. Jadi misalnya dalam torsi sekian gitu, dia nggak bakalan habis gitu, nggak sampai rata gitu. Jadi untuk menjaga agar deratnya nggak ngelos, derat yang di dalam kayunya tuh nggak sampai habis gitu ya. Nah, gimana caranya untuk ngeratain sampai habis gitu ya palanya? Ya ditaikin lagi torsinya, torsi 7 dah, torsi maksimal aja dah, biar sampai rata ya. Nah, kita coba. Nah, ini udah agak lumayan rata ya, sangat berbeda dari yang tadi. Ini udah rata lumayan. Jadi kalau udah torsi maksimal tuh ya, misalnya kayunya kayu empuk ya bisa habis gitu.
drat kayunya tuh bisa ngelos. Jadi fungsinya seperti itu ya. Lalu untuk modenya di sini ada cuma mode bor doang ya. Sebenarnya sih ya nggak begitu berguna-guna amat sih. Kita masuk di torsi 15 lalu menggunakan speed 2 juga bisa ya. Nggak harus bor. Tapi ini biar spesifikasi aja kali ya, formalitas. Lalu untuk cuknya, iya, cuknya ini belum ada itu ya, meskipun sudah keyless tapi belum ada apa ya, auto locknya gitu kan. Kalau bor cordless yang kebanyakan gitu, yang high end gitu ya, yang harganya lumayan, dia tuh kalau udah mati nih, dia begini tuh nggak bisa ini ngelock begini nih, ngunci dia. Kalau yang bor-bor cordless yang lumayan mahal gitu ya, yang ya segmen profesional gitu, dia tuh kalau udah begini udah ngunci. Tapi kalau ini mah enggak nih, tuh masih bisa muter. Nah, jadi gimana nguncinya? Ya seperti bor listrik biasa gitu. Menurut saya seperti ini sih apa ya, agak kurang efisien ya untuk pemasangan mata bor yang bulat gitu. Jadi gripnya kurang gigit gitu, nggak rapet. Soalnya kenapa? Ini kalau kita mau ngencengin tuh udah apa ya, megangnya begini kan ribet ya. Nah, misal ini nih, anggap aja ini mata bor gitu ya. Nah, ini kalau mau ngencengin agak susah ini ngegripnya ini. Ini tuh pegangannya kecil banget, gimana coba? Masa begini? 2 jari kan nggak mungkin gitu kan? Bisa sih bisa, tapi takutnya bisa lepas gitu, nancep di kayu bornya. Pernah lagi tuh saya nyoba ya, lagi ngebor, pas mau narik balik ternyata mata bornya tuh ketinggalan di kayu gitu. Jadi begitu narik lepas, waduh ngeri banget itu. Mata bornya mana kecil banget ya kan, 2,5 mili, ngeri patah aja gitu. Dan akhirnya ya dicabut pakai tang. Tapi kalau untuk pemasangan baut apa ya, kepala obeng gitu, ini kayaknya lebih cocoknya itu sih. Soalnya kan kalau kepala obeng tuh dia bentuknya kan heksagon ya. Jadi begitu masuk ke sini juga nggak begitu kenceng, asal klep aja juga dia udah nggak bakalan, udah ngunci, nggak bakalan muter gitu. Nah, misal seperti ini kan bentuknya heksagon ya. Jadi begitu kita masukin juga nggak perlu kenceng juga kan, asal bentuknya udah heksagon mah ngegrip ya. Tuh, asal ya nggak begitu kenceng-kenceng amat ya udah bisa lah. Tapi kan kalau mata obeng gitu kan, mata bor kan bulat ya, jadi perlu grip yang lebih kenceng lagi kita. Sedangkan kalau ini kan mau ngencengin nggak bisa nih, mau ngencengin gripnya sempit di sini nih, cuma telunjuk doang kenanya. Ya harusnya makan 2 lah minimal, tapi kan ya di sini doang nih penahannya buat ngencenginnya itu. Mungkin kalau teman-teman punya bor yang cuknya keyless, tau lah gimana harus ngegrip buat biar kenceng kan. Ya gitu, agak lumayan ribet gitu kan. Jadi perlu ada ruang lebih lagi gitu buat ngegrip nahan cuknya itu. Dan menurut saya ini suatu kekurangannya ya. Tapi ya kalau untuk penggunaan ringan gitu ya cocok aja sih. Seperti ya pemasangan skrup apa gitu ya. Ini saya membeli ini untuk penggunaan ringan aja sih, paling untuk pemasangan skrup gitu kan. Pasang skrup, bongkar, pasang gitu. Kalau untuk ngebor sih jarang ya. Soalnya takutnya gitu, kayak yang udah bornya lepas.
Jadi gripnya tuh nggak ngekrep kayak cuk yang besi gitu ya. Lalu untuk beratnya ini lumayan ya, hampir 1 kilo. Kalau tanpa baterai itu beratnya cuma di kepalanya aja sih ya. Di handle-nya mah enteng banget. Dia beratnya 800 lebih dikit lah. 800-an gitu lah. Lalu dengan baterainya bisa sampai 950 gram. Jadi meskipun kelihatannya kecil nih, rasanya kayak megang bor listrik sih. Bebannya tuh merata dari atas sampai bawah tuh berasa, tapi kalau baterainya dicopot sih ya enteng di tangan, berat di sini gitu, ngaruh banget. Untuk harga ini di kisaran ya nggak nyampe lah 200 juga, malah ada yang sampai 145 tapi tanpa baterai. Ini kalau dengan baterai 1 unit dia harganya 170-an ya. Kalau mau yang baterainya 2 itu bisa sampai 190 sampai 200 paling, tergantung tokonya ya. Tapi tetap dia chargernya seperti ini, nggak ada base untuk baterainya. Oke, terima kasih. Jika teman-teman ada yang masih bingung atau ingin memberi masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.